Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Kalau kita bicara mengenai pernikahan, perkawinan, dan hal-hal tertentu yang sifatnya memang dijemput, baik rezeki, kemudian juga pernikahan, pasangan yang soleh ataupun juga soleha, kan itu adalah hal-hal yang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya doa dan ikhtiar tadi yang disebutkan. Merawat keutuhan rumah tangga tampaknya memang menjadi sebagai PR selanjutnya. Betul. Ketika sesudah mempersiapkan diri untuk bisa mengarungi rumah tangga dengan berbagai proses yang sudah disiapkan, baik itu mental, biologis, dan lain sebagainya, masuklah ke dalam bahtera rumah tangga, maka di sana muncullah berbagai situasi-situasi baru, baik pertukaran pendapat yang kemudian juga seringkali tidak menemui titik temu, kemudian juga hal lainnya yang sifatnya berbeda dan berbanding terbalik terkadang. Nah, sejauh mana peranan suami dan juga istri dalam merawat pendewasaan di dalam diri? Terkadang ada bahkan penelitian menyebutkan bahwa di antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dikategorikan lebih minim bentuk pendewasaannya dibandingkan dengan perempuan. Bagaimana dengan kondisi seperti itu, Prof? Ya, perkawinan sesuatu yang didambakan oleh semua orang dan mencapainya maksimal ya. Betul. Dilakukan. Tapi tugas beratnya justrulah merawat. Merawat perkawinan itu sendiri. Ya. Banyak orang gagal dalam menjalankan rumah tangga karena perawatan tadi ya. Jadi perawatan merawatnya ini, menjaganya, mempertahankan ini tugas yang paling berat antara suami dan istri gitu ya. Nah, untuk bagaimana sukses keluar daripada tantangan, badai segala macam yang menerpa rumah tangga itu, kita harus kembali kepada tujuan dari perkawinan itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada arah semula, insya Allah damai, insya Allah aman, insya Allah selamat ya. Karena kita punya tujuan. Apa sih tujuannya ya? Dari awal kita tujuannya itu kawin itu keperintahnya Allah. Betul. Fankihu ma tabalakum. Allah yang perintahkan. Berarti kalau perintah Allah kita wajib untuk mengamankan. Nah, kenapa? Perintah Allah berarti dilaksanakan berarti ibadah. Maka selama kita kawin berarti kita selama beribadah kepada Allah. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Rumah tangga itu adalah sarana untuk mencapai Allah. Sarana untuk menuju Allah. Dia bentuk ibadah. Suami bergaul dengan istri ibadah. Semuanya ibadah. Ini yang perlu ditanamkan kepada kita semua. Saya bersyukur dapat suami, dengan suami saya bisa beribadah terus kepada Allah. Saya bersyukur dapat istri seperti ini, dengan istri ini saya bisa beribadah terus kepada Allah. Maka dengan demikian, siapa yang tidak mau beribadah? Maka dengan begitu, karena dia ibadah, dia bisa memahami. Tentu saja yang namanya manusia, suami, istri, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangan, tapi ibadah dia memahami. Dan mungkin kekurangan itu tugas saya yang ngisinya. Kekurangan istri saya, kata sang istri, kata sang suami, saya yang wajib ngisinya. Maka saya dapat nilai ibadah di situ. Begitu juga sebaliknya. Kekurangan suami saya, kata sang istri, tugas saya mengisinya. Maka di situ juga ibadah ya, masih berlomba untuk mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Baik, maka kalau sebegini, insya Allah masing-masing ingin mempertahankan, ingin berlomba mengisi, menambahkan, bukan mencari kekurangan, tapi menambahkan dan ingin menambahkan, karena semua bernilai ibadah di sisi Allah. Baik, di situ kuncinya. Di situ kuncinya. Dan terkadang kalau mungkin secara sikap saja kan ada perbedaan, Prof, antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki mungkin lebih banyak diam atau kemudian juga secara verbal komunikasi pun juga pasif begitu ya, tidak seperti wanita yang kemudian juga rata-ratanya lebih aktif untuk kemudian juga berbicara, kemudian juga meminta atau mengarahkan di dalam suatu rumah tangga. Biasanya yang paling aktif adalah peranan dari seorang istri. Nah, kita ketahui juga proses untuk menjatuhkan talak ini memang hadir di laki-laki ya, Prof. Nah, tidak untuk perempuan. Apakah juga itu bagian dari jawaban bahwa memang sebenarnya kalau peruntukannya pengucapan talak dari perempuan, maka bisa saja itu terjadi kapanpun dan dimanapun dan mungkin bisa berulang kali. Iya. Bisa seperti itu. Ya, jadi dalam persoalan talak lah ya. Kadang-kadang rumah tangga itu hancur karena persoalan ini ya. Yang menghancurkan, mengakhiri rumah tangga atau perkawinan itu persoalan talak ini, cerai ya. Posisi cerai itu tidak boleh main-main, tidak boleh dipermainkan. Kata-kata cerai itu dipermainkan, karena dalam hukum itu bisa jatuh ya, jatuh. Meskipun nanti di peraturan, di undang-undang dikatakan bisa hanya dijatuhkan di muka persidangan gitu.
Kenapa? Karena itu. Karena benar enggak dia betul-betul mencari istrinya. Jangan-jangan ini ada persoalan ini ya, betul-betul dia tidak ya, atau apa gitu ya. Maka ini dipastikan di muka persidangan. Tapi kalau dalam fikih kita mendengar atau kita lihat kapanpun suami mengatakan kata-kata cerai maka jatuh talak kepada istrinya kan. Sekalipun gitu ya. Dalam artian bahasa Banjarnya begayaan gitu. Begayaan. Nah, oleh karenanya dalam hal ini perlu tadi ba'ah. Pemahaman terhadap agama, ada kata-kata sakral yang tidak boleh dimain-permainkan. Apa kata-kata sakral itu? Kata sakral itu kalau diucapkan nanti hancur rumah tangga kalian. Apa? Kata-kata cerai. Karena dalam fikih katakan kalau Anda jatuh, ucapkan itu bisa cerai gitu ya. Meskipun diatur dalam pengadilan, dibuktikan nanti di pengadilan betul tidak Anda menceraikan istri Anda. Itu dalam prosedur administrasinya nanti kan. Tapi dalam hukumnya, hukum agamanya sudah disebutkan sudah seperti jatuh itu. Kalau begitu hati-hati. Karena ini kata-kata yang tidak boleh dipermainkan. Jangan main-main dengan kata-kata dengan istri Anda. Kenapa? Istri Anda orang yang Anda sayangi. Kenapa Anda setega itu mengatakan itu? Bukankah Anda yang ingin membangun rumah tangga? Kenapa Anda hancurkan rumah tangga itu? Oleh karenanya laki-laki hati-hati. Di sini perlu ada ba'ah tadi. Ba'ah pemahaman agama yang benar, bagaimana ketika dia menjalani rumah tangga, bagaimana hal-hal yang akan menghancur rumah tangganya, dia paham dengan itu. Begitupun juga dengan istri untuk kemudian juga tidak mendesak tiap kali berantem atau kemudian juga berkonflik ya? kemudian juga minta cerai begitu. Itu juga dilarang dalam agama kan. Jadi jangan kata-kata cerai itu jangan mudah didekatkan dalam rumah tangga. Jauhkan sejauh-jauhnya. Apakah dari istri atau dari suami? Kenapa? Karena Nabi mengatakan abghadul halal indallah at-talaq. Hal yang halal boleh di sisi Allah boleh, tetapi dimarah. Apa itu? Tolak. Oleh karenanya kata-kata cerai jangan pernah dekat dengan sebuah rumah tangga. Apakah dari suami atau dari istri. Jauhkan sejauh-jauhnya. Kenapa? Persoalan cerai itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Oke, itu tadi yang menjadi harapan kita semua. Tapi tentunya untuk secara singkat mungkin boleh disampaikan sebagai bentuk kesimpulan juga. Untuk mewujudkan pernikahan atau perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah yang sering kali kita semua sebutkan begitu Prof ya. Tentu bukan hanya sebatas ucapan tapi juga ada usaha di dalamnya. Usaha apa saja yang kemudian juga harus dilakukan secara umumnya. Kemudian juga dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban bagi seorang suami dan juga istri. Ataupun juga bagi yang mereka akan menikah untuk belajar seputar akan hal tersebut. Sebagai kesimpulan silahkan Prof. Ya, kesimpulannya adalah dalam rumah tangga itu bagaimana kita pandai-pandai menghargai. Suami pandai menghargai istri, sang istri pandai menghargai suami. Insya Allah kalau sudah begitu pasti rukun. Sakinah mawaddah warahmah. Karena sifat manusia kan dihargai. Kalau sudah dihargai, kira-kira mereka merasa senang. Suami mampu pandai menghargai sekecil apapun prestasi istrinya. Sang istri juga mampu menghargai sekecil apapun yang dibawa oleh suaminya. Maka kalau sudah begitu, bahasa agamanya kan syukur ya. Nah, jadi suami mampu bersyukur dengan memiliki istri itu, dan sang istri juga mampu bersyukur dengan memiliki suami yang ada itu. Maka saling bersyukur, saling menghargai. Kuncinya adalah saling menghargai. Makanya Allah katakan, lain syakartum la azidannakum. Kalau rumah tangga itu Anda syukuri, Allah akan tambah sakinah mawaddah warahmahnya. Karena mereka saling menghargai tanda syukur mereka. Amin ya rabbal alamin. Tentu itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Memang untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah perlu usaha dan kemudian juga perlu proses yang kemudian juga cukup sulit dan panjang. Tapi tidak dikategorikan sebagai hal yang mustahil untuk dilakukan. Tentu bagi hal tersebut adalah menjadi PR bagi kita semua untuk tetap belajar dan kemudian juga harus mengusahakan akan memahami satu sama lain. Itu yang menjadi bentuk pendewasaan dalam usia perkawinan. Tidak hanya bicara mengenai kesiapan mental atau usianya saja yang dipersiapkan, tapi balik lagi kepada bentuk pendewasaan secara mental ataupun secara kecukupan ekonomi dan sebagainya bisa dijadikan sebagai salah satu landasan untuk bisa menikah. Dan ketika menikah pun juga saling memahami dijadikan kunci untuk menjalin yang namanya bahtera rumah tangga. Terima kasih Profesor Dr. Haji Muhammad Fahmi Al-Amruzi MHum yang tentunya sudah hadir di studio Duta TV. Saya selalu bersama keluarga Pak, dan minta doanya juga mungkin bagi para kami semua di sini yang tentunya juga masih menjalankanlah dalam artian untuk kemudian juga bisa menjalankan rumah tangga yang tentu insya Allah sesuai dengan ridhonya Allah dan mungkin bagi para pemirsa yang ada di rumah juga tentunya. Akhirnya kami berdoa untuk diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.